Faslun, ini bahasa satu pasal. Wa min surutis sholati al-wudu, dan diantara syarat-syarat sholat itu satu berwudu. Wa furuduhu sittatun, dan fardu wudu ada 6. Rukun wudu ada 6, fardu wudu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, yang pertama niat at-thaharati lis-sholati bil qalbi. Niat untuk bersuci lis-sholati, untuk sholat di dalam hati. Au ghairiha, atau selain sholat. Minan niyatil mujzi'ati, dari niat-niat yang dibolehkan inda ghusl wajhi, ketika membasuh wajah. Jadi mau ngapain aja boleh wudu, tapi kalau udah dikhususin nggak boleh buat yang lain. Nawaitu wudu al-wafir adasil asghari di sholat lillahi ta'ala, berarti buat sholat doang. Tapi kalau umum boleh tuh sepanjang hari, selama punya wudu dan belum batal boleh buat apa aja. Tapi ada yang sebagian wirid-wirid tuh wudunya khusus wudu buat baca Quran, khusus wudu buat sholat sunnah, khusus wudu buat sholat wajib dan yang lainnya. Dan buat niat-niat yang dibolehin. Kalau yang tidak bolehin seperti pekerjaan yang haram. Saya niat wudu, saya mau maling gitu, wudu dulu lah biar berkah gitu. Jablay mau makan wudu dulu biar berkah gitu. Nggak boleh. Wudu dibakal main. Dimain-mainin syariat dengan main. Berarti langsung murtad orang. Inna ghusl wajhi ketika membasuh muka. Wudunya bil qalbi, di dalam hati. Bukan yang kita sebutkan bahwa itu dari selasur, tapi nggak niat dalam hati, nggak jadi. Kenapa harus dalam hati? Li'anna mahalla niyati al-qalbi, karena bahwasanya tempatnya itu adanya di hati. Asani, yang kedua dari rukun wudu, ghuslul wajhi jami'ihi, itu membasuh wajah semuanya. Mana batasan daripada muka? Min mana binti sya'ri, dari tempat awal tumbuhnya rambut. Min mata binti sya'ri roksihi ila zahni, sampai tempat tumbuh jenggot. Dari atas tempat awal tumbuh rambut, tapi tempat tumbuh rambutnya yang biasa orang banyak. Karena ada ntar orang yang kayak profesor, dia langsung ke sini dari kecil udah botak, dia udah kayak lapangan bola kepalanya, jidatnya. Maka tetap awalnya mah mukanya nggak dari sini bersih, nggak dari atas. Kasihan dia boros itu nanti kalau pakai biore boros itu dari sini. Kalau dikata itu muka dia, kagak, muka tetap dari awal tempat tumbuh rambut yang biasa orang banyak, tempat sini sampai ke jenggot. Wa minal uzuni ilal uzuni, dan dari horizontalnya dari kuping ke kuping, dari kuping ke kuping, ke kuping belakang, kuping ini tempat awal kuping ke sini. Illa batina lihyati rajuli, kecuali sa'ron wa basharon, dari kuping ke kuping. Sa'ron mau itu bentuknya rambut, au basharon atau kulit. Mau kulit atau rambut apapun yang ada di antara kuping dan tempat awal tumbuh rambut sampai bawah itu wajib dibasuh. Ibunya panjang, pokoknya
umurnya udah 40 tahun Pinocchio, maka wajib itu dibasuh karena dia ada di antara area muka, wajib dibasuh. Punya kutil di sini panjang gitu, wajib itu dibasuh sakit. Atau ada tumbuh daging yang gak lazim, itu wajib juga. Pokoknya segala sesuatu yang bentuknya rambut dan kulit itu wajib dibasuh. Illa batina lihyati rajuli, kecuali dalamnya jenggot anak laki-laki, wa aridoihi, dan dua cabangnya anak laki-laki, iza kasyufa, kalau tebel. Kalau tebel dalamnya gak usah digosok-gosok, cukup dilewatin air aja. Ukuran tebal itu kayak gimana? Kalau dilihat sama orang kulitnya kelihatan, berarti tipis. Kalau kulitnya udah gak kelihatan, berarti tebal. Kalau kulitnya udah gak kelihatan, berarti tebal. Kayak jenggotnya Messi, tebal itu gak kelihatan kulitnya. Maka nggak perlu diorok-orok kayak gitu, nggak usah. Cukup dilewatin aja, nggak apa-apa. Tapi kalau tipis, ini tipis wajib dilewatin. Cambangnya ini tipis wajib dilewatin. Dalamnya mesti basah artinya. Kalau tebal nggak usah. Khusus buat jenggot sama cambang. Kalau alis mau tebal mau tipis wajib. Kumis mau tebal mau tipis wajib basah itu mah. Ini kecuali cuma jenggot sama cambang. Asal sudah yang ketiga dari rukun wudu itu ghuslu yadayhi, itu membasuh dua tangan, ma'amir faqo ini sampai ke dua sikut, wama alaihima, dalam perkara yang ada di antara dua tangan dan sikut. Sampai sikut nih, orang kadang-kadang jarang merhatiin nih kayak begini nih. Lagi perempuan udah bajunya ketat, dulu ngepas sampai sini doang. Begini doang tuh. Nanti dia begini di tangan begini doang, nggak kena ke sikut. Ini nggak boleh. Maka yang aman kalau wudunya di tempat kolam, enak tinggal nyelupin. Atau di kolam renang. Di kolam renang wudu sambil dan wudu loncat jadi. Yang penting pas air muka niatnya. Terus di kolam renang ya tinggal gosok-gosok doang, mukanya gosok jadi, tangannya gosok jadi, kayak gitu. Kalau di kolam bisa dicelupin sampai ke sini, tinggal digosok selesai. Masalahnya yang di keran kalau begini-begini doang kadang-kadang nggak rata, maka yang aman itu diamanin dulu tuh bagian sikut. Amin bagian sikut, dia kocorin dulu tuh di sini, kocorin di sikut, baru biar basah jelas semuanya, biar yakin basah. Jangan kebanyakan dari atas gini-gini doang, gini doang. Takutnya ada yang nggak basuh di antara tangan sama sikut. Bagusnya ya dilebihin dari sikut, dilebihin dari sikut biar hilang ragu-ragunya bahwa nggak ke basuh. Kadang ada yang orang wudunya udah capung, wow, papa terus kaki juga tendang doang sama dia. Nah itu juga hati-hati tuh dia. Kalau dia yakin sih itu mah gak bakal rata. Kalau kita ngeliat mah orang wudu begitu gak bakal rata itu mah. Itu dibilangin kayak gitu. Dan di antara tangan dan sikut apapun bentuknya yang tumbuh, jarinya ada 6-6-nya wajib dibasuh. Tangannya bercabang, gitu. ada tiga tangan yang satu. Nah itu wajib dibasuh. Apapun bentuknya yang ada di antara tangan dan sikut wajib dibasuh. Mau apa aja itu. Jadi ma mirfaqati wa ma alaihi, mana yang ada di antara ya dan mirfaqat. Ar-rabi'u, dan yang keempatnya mas'ur ra'si, itu mengusap kepala. Au ba'dihi, atau sebagian kepala, walau sa'rotan, walaupun satu rambut, fi hadihi, di dalam batasan kepala. Rambutnya rambut yang di kepala, bukan rambut yang di muka. Banyak orang begini doang tuh ambil yang di muka, cabangnya dikata sama kayak rambut, jangan. Dan yang musam itu nggak semua rambut, jadi
anak pang mau sholat juga nggak mesti semuanya basah, dikit aja ambil 1 apa 2 rambut jadi nggak mesti semuanya, kasihan itu lemnya pada rontok rambutnya pada loyo. Bisa kalau pakai pomade sayang-sayang apa-apa, ambil dikit aja di belakang, paling belakang nih yang bikin kecil-kecil tumbuhnya seperti gitu, set jadi. Ngomongin jadi mah yang bagus 3 kali usapan kemana aja, yang penting di tempat fihadihi, di tempat batasan kepala. Batasan kepala itu tadi yang paling urgent itu selain muka. Jadi jangan gampang di jidat ada rambutnya dewasa-basahnya begini tuh ke kepala, nggak jadi. Tetap punya bagian jatah muka dibasahinnya karena basuh muka, bukan karena basuh kepala. Kalau niatin basah ini buat basuh kepala nggak jadi. Kalau niatin basuh ini buat basuh muka nggak jadi juga pribadi. Jadi harus di batasan kepalanya, bukan cambang. Ingat, cambang itu ada di depan kuping masalahnya. Segala yang ada di depan kuping dan di antara tempat tumbuh, ini sampai sini, berarti ini rambut-rambut yang kelewatan, ini cambang, itu bagian muka, jatah muka, jangan disamain sama kepala. Dan yang paling banyak kasus itu perempuan yang cambangnya panjang. Ya kalau itu wajib dikedepanin cambangnya, jangan di belakang. Karena yang dari sini sampai kuping, ini sampai dari ini sampai kuping, ini ada rambut yang panjang nih. Biasanya di sini banyak yang panjang yang di bawah kuping yang sampai di gulung ke belakang. Nah itu harus dikedepanin semuanya. Yang rambutnya gondrong harus dikedepanin, cambangnya harus dikedepanin dan harus dibasuh. Harus dibasuh. Jangan sampai dikebelakangin. Ikat belakang. Itu jatah muka harus kena kesiram pas basuh muka. Kalau nggak basuh ya nggak sah wudunya. Kalau wudunya nggak sah, sholatnya ya nggak sah juga. Orang wudunya nggak sah, kalau wudunya nggak sah, megang Quran ya haram. Kalau wudunya nggak sah, mengerjakan sholat-sholat sunnah pun nggak sah. Maka diawali semuanya hukum salat itu fikih khususnya itu pada bab toharo. Satu, mengenal airnya dulu, kenal air dulu. Ini air yang boleh dipakai, ini yang enggak, ini yang tohir, ini yang tohir mutohir, ini yang air haram, air najis, ini yang mustakmal, ini yang bisa dipakai. Jadi dikenali itu masalah dari akarnya, karena akarnya buat bersuci masalah salat itu modalnya itu air, maka air yang dibahas pertama kali. Harus tahu kita ukuran kolom boleh dikobok-kobok terus gimana, harus tahu. Jangan kayak kolom gimana ya? Ada tuh kolom yang bikinan langsung, yang langsung jadi, yang tinggal di plester doang, tinggal ditempel tembok doang. Itu ada yang kecil, ada yang gede. Kalau yang gede nggak masalah, karena ukuran 2 bola itu kalau matematika yang udah masyhur itu 60 kali 60 kali 60 cm, 60 lebar, 60 panjang, 60 tinggi. Kalau nggak penuh berarti belum 2 bola, harus lebih. Maka dibikin kolom yang agak lebih, yang lebih ukurannya supaya aman dari 2 bola. Artinya kalau 2 bola itu kita mau kobok-kobok di situ, wudhu airnya jatuh ke situ lagi nggak masalah. Wudhu airnya jatuh ke situ, wudhu airnya jatuh ke situ. Kalau masalahnya kalau nggak 2 bola, ini repot. Kita wudhu, kita ambil dikit, air berkurang. Airnya jatuh ke tempat yang tadi kita ambil, mustakmal semuanya. Mustakmal yang nggak bisa pakai buat wudhu. Harus dicampur lagi sama air yang lain biar di atas 2 bola terus bisa dipakai. Nah dari situ udah harus kita perhatiin tuh ibadah, mulai dari situ, mulai dari bab air. Jangan sampai ada air seember belum wudhu, udah itu aja lah yang penting basah semuanya. Jadi kalau mau aman, kalau mau di ember ya di sendok, pakai gayung. Yang penting syaratnya
jangan sampai ada air bekas basuhan jatuh ke ember. Ember di atas terserok, di muka, di tangan, kayak gitu. Ntar ngambil lagi di atas boleh, karena air itu tetap awalnya hukumnya itu suci mensucikan, karena kurang dari 2 bulan dia nggak boleh dicampur sama air mustamal. Kalau jadi dicampur sama air mustamal ya jadi mustamal dia semuanya. Air mustamal itu artinya air bekas pakai, kejatuhan air bekas pakai. Kalau murni ya nggak masalah, mau diapain juga. Sebelum wudu dikobok-kobok dulu, gimana tuh? Boleh. Yang penting jangan kejatuhan air bekas basuh muka yang pertama, itu doang. Kolom bak yang gede buat cuci itu yang warna hitam. Bukan tak pakai buat wudu. Ini air baru nih, semuanya kita yakin ini air baru, bukan air bekas cuci, bukan bekas cuci piring, cuci baju, bukan. Air baru ini air putih. Cuma kita yakin ini pasti kurang dari 2 bulan. Gimana cara wudunya? Cara wudunya tadi, satu, kita boleh wudu, yang penting nggak kebancetan bekas basuhan wudu kita. Terus kalau di kobok-kobok pertama boleh nggak? Ya boleh. Cuci tangan dulu misalnya. Belum masuk wudu tuh, nanti aja pas sudah masuk wudu di sendok, di air kita basuh muka kita di luar jangkauan biar nggak nyiprat, karena nyiprat satu cipratan juga udah cukup buat bikin dia jadi mustahil. Nah itu dari bab air harus diperhatiin. Wal khamisu, dan yang kelimanya dari rukun wudu itu ghuslu rijlaini, itu membasuh 2 kaki ma'al ka'baini, beserta 2 mata kaki, batasnya mata kaki, dan wajib digosok. Gosok itu dibasuh, digosok. Ada ukuran bagus, ada ukuran minimal. Bedanya goslu sama mashu itu adalah satu, ukuran minimalnya yang paling kecil. Mashu itu pakai air bekas juga bisa. Artinya air bekas airnya enggak ngumpul gitu kayak orang cuci muka. Masuk mah keran kita gini juga, yang penting kan airnya begini jadi nggak mesti basah banget, nggak mesti bawa air, yang penting masih basah kita sapu jadi. Cuma kalau goslu syarat minimalnya, misalkan kalau di sini kita banyak air, kita bicara orang yang kalau pergi haji, tempat wudu ngantrinya banyak, lama. Kalau mau ngantri itu bisa setengah jam bisa lewat, waktu sholat bisa habis. Maka cara satu-satunya yang paling banyak orang pakai itu pakai aqua glass. Aqua glass itu air suci yang mensucikan, dan satu aqua glass bisa dipakai buat 1 kali wudu. Aqua glass itu segini. Yang penting syarat goslunya lolos. Goslu itu syarat lolosnya itu adalah ada air yang ngalir dari atas, dari cuci tangan nih, ada air yang ngalir dari atas ini sampai ke bawah. Air yang ngalir gitu, walaupun sedikit kan disemprot-semprot, air yang ngalir cukup tuh langsung gosok. Jadi yang kalau udah rata jadi. Satu lagi air lagi cukup. Batas minimal goslu kayak begitu, ada air yang ngalir. Kalau masuk pas cuci muka tuangin dikit, ada air jadi. Nggak mesti ada air ngalir dia mah, syaratnya nggak mesti air ngalir. Tapi kalau goslu harus ada air ngalir. Batas minimal itu goslu. Au ghasul kafi khufi, atau membasuh khuf. Iza kamalat sulutuhu, apabila sempurna itu syarat itu khuf. Khuf itu sepatu dari kulit yang khusus buat orang-orang pada musim dingin, bahasa musim salju. Nah, kalau orang khawatir buka sepatunya itu jadi beku, nah air takut, maka boleh dia itu ngebuka sepatunya atau khufnya itu, dan boleh dibasuh, disapu. Mashul khuf sama kayak mashul roksi. Jadi khuf itu nggak mesti disiram banyak air. Maka ada yang bilang kalau pakai kaos kaki, sepatu kayak begitu disiram air ya harus rusak sepatunya. Makanya lihat dulu bahasanya. Di sini bahasanya mashul, musab air
sedikit doang, berarti air asal ada dari air yang suci menyucikan, lalu diusap aja. Yang diusap apanya? Atasnya, bukan bawahnya. Inilah peranan di mana agama itu menjadi sesuatu yang harus ditaatin, bukan dipikirin. Karena kata Rasul, kalau agama itu harus dipikirin, maka aku tidak akan memerintahkan ngusap khuf itu atasnya tapi bawahnya. Karena bawahnya yang kotor, malah atasnya yang disapu. Itulah fungsi agama sebagai sesuatu yang harus ditaati, bukan harus diakhlakkan. Wasadisu, dan yang keenamnya at-tartibu hakaza. Yang keenam, syarat rukun wudu itu adalah tertib. Hakaza, begitu pula itu tertib. Kenapa harus tertib? Ai al-mazkuru minal bada'ati bil wajhi, artinya yang disebutkan dari memulai dengan wajah, summal yadain, kemudian dua tangan, summa ra'si, kemudian kemudian ngusap kepala, summa rijlaini, kemudian dua kaki. Li'annahul maksuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya ada asar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ulamaul muslimin, dan ulama-ulama muslim. Waruya Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ibda bima bada Allahu bihi. Ibda, mulailah oleh kalian, bima, dengan perkara, bada Allahu bihi, yang Allah mulai dengan perkara tersebut. Rawahu Nasai. Ibda, Rasul bersabda bahwasanya kita harus memulai seperti apa yang dimulai Allah di dalam Al-Quran. Allah nyebutinnya, iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Allah nyebutinnya muka, tangan, kepala, lalu kaki. Nah, kita tertib itu karena ngikutin yang apa yang dimulai oleh Allah Ta'ala. Maka tertib itu menjadi satu rukun yang wajib. Sama seperti dalam sholat, harus tertib. Karena apa? Karena Rasul mencontohkannya tertib. Jangan habis baca Fatihah langsung sujud, langsung duduk. Jangan habis ruku langsung sujud, gak berdiri lagi. Jadi tertib itu selalu ada dalam sebuah rukun, sebagai bukti mengikuti ajaran yang ada, sebagai bukti mengikuti dengan murni apa yang disampaikan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu tentang rukun wudu. Jadi kalau ditanya ada berapa rukun wudu, jawabannya nggak ragu, nggak ada yang kurang 5, nggak ada yang 7. Semua ulama sepakat 6.